tauhid ya. Durusul aqaidud diniyah. Durusul aqaidud diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun. Ma makna imani billah. Apa pengertian, pemahaman, penjabaran, penjelasan, pencerahan daripada pengertian iman kepada Allah. Jawab, makna imani billah, pengertian, pemahaman, penjelasan, pencerahan daripada iman kepada Allah. Huwa adalah anak takidah, sesungguhnya intikad kita Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci dan yang maha tinggi, maujudun, ada, menunjukkan adanya Allah, menunjukkan adanya Allah. Apa tandanya? Yang menunjukkan adanya Allah apa itu? Ada langit dan bumi. Alam semesta. Maujudun, menunjukkan adanya Allah, ya. Wujudul makhluqat, wujudul makhluqat, adanya makhluk. Itu menunjukkan adanya Allah begitu. Masa ada makhluk nggak ada yang menjadikan gitu. Allah itu ada, sang pencipta. Allah yang menunjukkan adanya Allah adalah makhluk. Adanya makhluk menunjukkan adanya Allah. Makanya kalau orang bilang Allah nggak ada kan bingung, otaknya kemana gitu. Ya orang-orang yang nggak percaya adanya Allah bingung. Nah iya makanya adanya langit dan bumi lagi. Apa ada sendiri kagak bisa. Gue yang bikin ada orangnya. Jangankan kue, kotoran kebo di jalanan Ada kebunnya. Masa kotoran doang nggak ada yang berak kan nggak mungkin. Ada yang berak kebunnya. Udah kabur. Itu menunjukkan adanya Allah. Yang kedua, kodim. Artinya kodim maha terdahulu adanya, ya. Atau kodim adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi yang akan dijelaskan malam ini tentang masalah kodim. Apa itu kodim? Kodim, iktikad kita, keyakinan kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah la awwala lahu, tidak ada awalan bagi Allah. Artinya tidak ada awalan, tidak didahului oleh ketiadaan. Itu adanya Allah. Wadiduhul hudus, lawan daripada kodim atau kidam adalah kudus, baru. Apa itu baru? Adanya awalan didahului oleh ketiadaan. Kagak ada dulu baru ada. Itu namanya kudus. Kita termasuk kita nih, ya, adanya didahului oleh ketiadaan. Kagak ada dulu, ya. Kagak ada dulu, ya. Semua kakek-kakek kita terus ke semuanya, termasuk Nabi ada. Dari kagak ada menjadi ada. Itu namanya kudus. Jadi adanya Allah, ya, itu begitu, ya. Azaliun, daimun, abadiun, ya. Kagak ada permulaan untuk adanya. Wa yajibu fi haqqillahi ta'ala qadimun atau kidamun. Wajib pada hak Allah adalah kidam. Pengertiannya apa? Annahu ta'ala la awwala lahu, tidak ada awalan baginya, tidak didahului oleh ketiadaan adanya. Itu namanya qadim atau qidam.
artinya lam yusbiq wujudahu ta'ala, tidak didahului ya adanya Allah itu oleh ketiadaan. Wadiduhul hudus, lawan daripada kidam atau kodim adalah hudus, baru. Apa itu baru? Al wujudu ba'da adamin, adanya didahului oleh ketiadaan. Apa yang menjadi dalil atas kodimnya Allah atau kidamnya Allah? Bilang Allah tidak ada awalan adanya. Bagaimana yang menunjukkan atas yang demikian tuh tidak ada awalan adanya? Ai wa kaifiyatul iqamatul dalil, berdiri atas dalil itu yang menunjukkan Allah itu kidam atau kodim, ala wujudil kidami lahu ta'ala, atas wajibnya Allah bersifat kodim, takulu antakula laulam yakun kodiman, kalau Allah tidak kodim, kalau Allah tidak kodim artinya kalau Allah ya, adanya tidak didahului oleh ketiadaan, lakana hadisan, berarti Allah hadis ya, baru. Yang namanya hadis itu baru, berarti sama ame siapa ame makhluknya, berarti sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya baru, kalau Allah tidak didahului oleh ketiadaan, berarti ya berarti makhluk sama berarti. Makanya wajib dibedakan. Kalau adanya kita kudus, adanya Allah kodim atau kidam. Ya, kalau Allah nggak kidam berarti hadis baru atau kudus. Hadis artinya baru sama tante. Hadis sama kudus baru sama. Artinya kudus baru, artinya hadis yang baru gitu. Kalau kidam ya, tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau kodim yang adanya didahului oleh ketiadaan. Itu bedanya gitu. Annahu law kana hadisan, sesungguhnya kalau Allah itu baru, lah taja ila muhdisin, berarti Allah butuh kepada yang menjadikan, butuh kepada yang ngatur gitu. Kayak kita nih, kita kan hadis baru, butuh kepada yang menjadikan, butuh kepada Allah itu yang mengatur, yang menjadikan. Kalau Allah kayak kita berarti Allah butuh kepada yang menjadikan. Ini mustahil. Di anakula hadisin, semua sesungguhnya semua apa yang baru ya, yang Allah ciptakan itulah Buddha minal muhdis, harus butuh kepada yang menjadikan gitu. Walakin huwa, akan tetapi dia Allah bilang ihtiyajuhu ta'ala, ya, butuhnya Allah Ta'ala kepada yang baru ya, kepada yang menjadikan itu mustahil. Mustahil Allah butuh kepada yang menjadikan Allah, itu mustahil, akan nggak terima. Orang Allah yang menciptakan masa butuh lagi, berarti ada Allah lagi. Allah cuma satu, kul huwallahu ahad, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, berarti nggak butuh kepada yang menjadikan. Itu kodim begitu pengertiannya. Wajabalahu ta'ala kidamun, wajib bagi Allah bersifat kodim atau kidam.
Jadi Allah wajib itu bersifat qadim. Ya. Istahal alaihi dibuhu mustahil. Ya. Atas Allah itu lawan daripada kidam atau qadim, yaitu al-hudus, baru. Ya. Itu lawanannya baru. Al-qidam ya, huwal khaliq ya, atau al-qadim huwal khaliq. Yang namanya qadim itu yang adanya tidak didahului oleh ketiadaan gitu. Namanya adalah al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah. Yang namanya al-hudus ya, huwal makhluqu ya. Dia itu adalah makhluk ya. Yang adanya didahului oleh ketiadaan, adanya setelah Allah ciptakan, itu bedanya ya. Itu mah wajib tuh kita beritikad seperti itu. Jadi sekali lagi untuk membedakan adanya Allah seperti itu, kita adanya didahului oleh ketiadaan, kagak ada dulu baru adanya kita setelah Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan kita nggak ada. Bagi Allah adanya tidak didahului oleh ketiadaan gitu. Jadi nggak ada bilang sebelum ada Allah ada apa ya, nggak ada, nggak boleh begitu, nggak boleh, dosa besar pada Allah, bisa menjadi kufur nanti gitu. Jadi berhati-hati dengan beriktikad ya. Makanya kayak contohnya dah, kayak langit ada, termasuk apa dia? Makhluk. Kalau makhluk namanya hudus, baru adanya didahului oleh iya, kagak ada dulu tuh langit, baru ada setelah Allah ciptakan gitu. Sebelum Allah ciptakan langit, Allah udah ada. Jangan bilang Allah di langit. Bagaimana Allah di langit? Sebelum langit ada, Allah udah ada. Kecil. Aras juga ada, begitu. Aras itu makhluk Allah, baru adanya didahului oleh kagak ada dulu, baru ada. Jangan bilang Allah di aras, itu jangan bilang Allah di aras. Kenapa Pak Ustaz? Karena sebelum Allah ciptakan aras, Allah udah ada, gitu. Begitu pemahamannya. Dibilangin begitu, nongol lagi pemahaman. Allah ada di hati, aneh. Allah ada di hati, aneh. Innalillahi, udah di langit kagak, di aras kagak, malah turun ke hati. Lebih salah lagi. Yang gede aja kagak ya. Yang paling besar makhluk yang Allah ciptakan aras. A'zamul khalqi al-arsyu. A'zamul khalqi al-arsyu. Yang paling besar makhluk Allah ciptakan adalah aras. Allah nggak di aras, apalagi hati yang kecil. Bilang Allah di hati. Kalau kita mau tahu hati, itu mahalu zikrillah. Hati itu tempat zikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah dengan hati. Kita ingat kepada Allah dengan hati. Termasuk al-qalbu nazrulillah. Hati itu tempat pandangan Allah. Lain daripada hati, itu pandangan makhluk. Allah nggak lihat bajunya, kepada makhluk enggak. Allah nggak lihat pecinya, nggak lihat motornya, mobilnya. Allah nggak lihat. Kali punya HP yang baru yang mahal, Allah nggak lihat HP-nya, gitu. Ya, semua cuman Allah lihat pada manusia itu hatinya, pandangan Allah begitu. Hatinya bersih apa kagak nih, Allah lihat tuh. Termasuk daripada perbuatannya Allah lihat. Ini Rasul yang ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak lihat daripada bagaimana gambaran kamu, ya.
bentuk rumah kamu enggak, dan juga bentuk fisik Allah nggak lihat, ya Allah nggak lihat tuh yang begitu. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat qulubikum, ya hati kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah cuma melihat dari hatinya aja manusia. Ya wa amalikum, dan juga amal perbuatan, ya gitu. Jadi jangan sampai mempunyai keyakinan Allah di hati, nggak boleh, ya. Berarti Allah bertempat, nggak boleh. Masih kasih selah buat Allah untuk tempat, itu maha suci Allah daripada tempat. Jangan kotorin Allah dengan bersifat makhluk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang orang bisa aminnya doang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya di dapur bunyi itu, di dapur bunyi piring, bunyi klotek-klotek, orang tahlilan ya udah berisik dah tuh, ya keluarin makanan gitu, nyiapin. Kenapa? Udah terakhir tuh doa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nanti ingat tuh, Subhana maha suci, rabbika Tuhan kamu Allah, Subhana rabbika rabbil izzah, ya Tuhan yang maha mulia, amma yasifun daripada apa yang mereka sifatkan. Sifatkan apaan mereka kepada Allah? Mensifati Allah kepada makhluknya nggak boleh. Menyamakan Allah kepada makhluk, itu maha suci Allah. Gitu. Jadi hati-hati, kita dengar cuma aminnya doang, cuman artinya kita nggak tahu. Itu subhanallah udah, ya. Semua amal-amal ibadah kita ini tutup dengan kebersihan, mensucikan Allah. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masih ngotorin Allah, nggak maha suci. Beda kalimat suci buat makhluk, beda suci sama Allah. Kita sholat syaratnya suci daripada hadas besar, hadas kecil. Kita sholat syaratnya mesti suci daripada najis. Allah suci bukan daripada najis dan hadas. Sucinya Allah bukan daripada hadis dan hadas, najis dan hadas, bukan. Maha sucinya Allah daripada sifat makhluk. Kalau masih mensifati Allah kepada makhluk, orang itu belum termasuk mensucikan Allah, malah ngotorin gitu kepada Allah. Ini dilarang sekali tuh. Makanya kalau kita doa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun gitu, wassalamun al mursalin, sejahtera atas para rasul, walhamdulillahirabbil alamin, ya segala puji bagi Allah gitu. Baru kita puji kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi Allah bersifat qadim atau qidam gitu. Adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan gitu. Lawanannya adalah hudus. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis ihtiyamu. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan waliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab.